Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsa Syahidah, NIM 19423029. Saya di sini akan membahas materi yang berasal dari esai yang telah saya buat yang diberi judul Membentuk Pribadi Ekonom Ulil Albab dengan Tradisi Keilmuan. Sebelum kita masuk ke topik utama, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu kedudukan ilmu dalam Islam dan tradisi keilmuan pada masa kejayaan peradaban Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam harus melepaskan dan menghilangkan semua hal-hal yang bersifat pseudosains, karena sumber otoritas mutlak dari sebuah ilmu adalah wahyu dan kenabian. Ilmu memiliki tempat yang istimewa dalam Islam, karena wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1-5, di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Al-Qalam digambarkan sebagai Ramz al-ilmu al-ta'lim, yang artinya simbol ilmu dan pengajaran. Ilmu juga merupakan ruh dari Islam. Tanpa adanya ilmu, Islam akan mati. Masa keemasan peradaban Islam atau The Golden Age of Islam berhasil dibangun karena tradisi keilmuannya. Berikut tradisi-tradisi keilmuan yang diterapkan pada masa itu, yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pertama, melestarikan dan menjaga syariat dengan sebaik-baiknya. Kedua, menjamin kesejahteraan hidup guru. Ketiga, membangun banyak perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang paling terkenal adalah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Keempat, meninggalkan kampung halaman menuju ke pusat-pusat pendidikan. Kelima, menjadikan masjid menjadi tempat pusat pendidikan. Keenam, mendidik dan mengajarkan dari masa anak-anak. Tradisi keilmuan pada masa keemasan peradaban Islam, maka bisa kita jadikan pelajaran untuk menerapkannya kembali di masa new normal ini. Pertama, mengembalikan tradisi Iqra. Fondasi awal keilmuan adalah tradisi Iqra. Iqra dalam banyak tafsir bermakna juga untuk melakukan observasi dan eksplorasi ilmiah terhadap alam. Yang berarti tradisi Iqra menyangkut tentang membaca, menulis, dan meneliti. Tradisi Iqra dapat dikembalikan hanya dengan kesadaran masing-masing individu. Bagaimana setiap individu berusaha untuk membiasakan dirinya untuk membaca, menulis, dan meneliti. Karena walaupun awalnya dipaksa, terpaksa, biasa, dan akhirnya akan menjadi terbiasa. Kedua, mengubah mindset fungsi perpustakaan. Selama ini, perpustakaan hanya difungsikan untuk menjadikan tempat menyimpan buku-buku, sehingga mengunjungi perpustakaan hanya sekedar meminjam buku saja. Padahal, di masa kejayaan Islam, perpustakaan dijadikan juga sebagai tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan. Maka dari itu, sebaiknya pihak pengelola untuk menyediakan tempat khusus untuk diskusi, dan para pengunjung bisa mendiskusikan persoalan yang sama di dalam perpustakaan. Ketiga, mengobarkan giroh atau semangat menuntut ilmu. Cara untuk mengobarkan semangat menuntut ilmu hanya bisa dari dalam pribadi individunya. Bagaimana mereka dapat memahami dan menanamkan dalam dirinya keutamaan menuntut ilmu. Keempat, menghidupkan kembali masjid. Sama seperti perpustakaan, masjid di masa sekarang ini hanya dijadikan tempat untuk beribadah. Padahal, masjid juga bisa dijadikan sebagai majelis dan pusat pendidikan terkhusus pendidikan agama. Dan yang terpenting untuk menghidupkan masjid adalah mengizinkan semua kalangan untuk bisa masuk masjid dan tidak boleh melarang anak kecil untuk masuk masjid. Ramainya masjid bisa dikatakan bahwa umat Islam telah mulai bangkit kembali. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.